Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab tentang peluang. Kemarin kita sudah berbicara tentang himpunan, dan ternyata pada materi peluang, himpunan itu tetap terpakai. Makanya sebelum masuk ke peluang, kita terlebih dahulu membahas tentang himpunan kemarin. Oke, submateri yang pertama, ketika kita mau membahas peluang, kita harus tahu dulu apa itu ruang sampel. Makanya kita akan membahas definisi ruang sampel. Nah, sekilas saja, karena ini masih definisi sifatnya tidak boleh tidak boleh dilawan ya, jadi harus kita terima begitu saja. Jadi ruang sampel adalah himpunan, nah gini ya, ruang sampel adalah himpunan seluruh hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Nah gini, jadi kalau misalnya kamu melakukan suatu eksperimen ya, kemungkinannya itu dijadikan satu himpunan, nama himpunannya adalah ruang sampel. Gitu ya. Sekali lagi, nama himpunannya adalah ruang sampel. Biasanya disimbolkan dengan huruf besar S. Kalau di himpunan kemarin S itu kan melambangkan semesta. Sama, yang ini kan seluruh hasil yang mungkin. Semesta pembicaraan dari eksperimen ini. Gitu maksudnya. Ya. Definisi 3.1 tentang ruang sampel. Sebelum saya kasih contoh, saya kasih dulu definisi 3.2, yaitu ruang sampel diskrit. Nah, jadi sebenarnya ada dua nanti ruang sampel itu. Ada yang namanya ruang sampel diskrit, ada juga yang namanya ruang sampel kontinu, kayak gitu. Yang kontinu seperti apa? Nanti satu-satu ya. Nah, ruang sampel diskrit itu seperti apa? Ruang sampel diskrit itu didefinisikan sebagai ruang sampel yang punya atau yang anggotanya itu berhingga atau tak berhingga tetapi gitu. Jadi ada syaratnya nih, boleh dia berhingga berarti langsung ruang sampel, atau boleh tidak berhingga tetapi dapat dihitung. Nah gini, tetapi dapat dihitung. Nah ini juga dinamakan dengan ruang sampel diskrit. Ya Pak, contohnya Pak, yang ruang sampel diskrit itu seperti apa? Nah baru tak kasih contoh. Gini ya, jikalau peristiwa yang saya bicarakan adalah peristiwa pengetosan atau pelemparan. Nah, pelemparan uang logam 500-an misalnya, 500-an. Nah, jadi ruang sampelnya yang disimbolkan dengan S ya, itu apa saja? Ketika kita melempar uang logam 500-an, maka yang mungkin adalah gambar atau angka. Ya sudah. Kalau nggak muncul gambar, ya muncul angka. Gitu kan? Ya sudah, berarti himpunan kejadian yang mungkin yang disebut dengan ruang sampel adalah S sama dengan G, A. Bisa jadi muncul gambar, bisa jadi muncul angka. Banyaknya ini berapa? Banyaknya adalah 1, 2. Berhingga kan? Sangat berhingga. Maka karena sangat berhingga disebut ruang sampel diskrit. Gitu ya. Jadi bisa berhingga ini. Kemudian kalau misalkan ini anggaplah contoh pertama. Yang ini contoh kedua. Ini kan yang berhingga, Pak. Kalau yang tak berhingga tetapi dapat dihitung itu contohnya seperti apa? Misalnya peristiwa pelemparan satu dadu, satu uang logam hingga muncul gambar misalnya, Nah, sangat mungkin ketika kita mengetos atau melempar satu uang logam, sangat mungkin di pelemparan pertama langsung muncul angka, ya enggak? Angka. Artinya kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti melempar, soalnya peristiwa di sini adalah peristiwa pelemparan satu uang logam hingga muncul gambar. Pelemparan pertama dilempar,
ternyata munculnya angka, berarti harus mengulang lagi. Kan gitu ya? Mengulang lagi, kebetulan langsung gambar misalkan langsung gambar. Sangat mungkin kejadian pertama itu langsung gambar, ya nggak? Pelemparan pertama langsung gambar, berarti berhenti, selesai. Ada orang lagi sangat mungkin melakukan peristiwa yang sama, yaitu pelemparan satu uang logam hingga muncul gambar. Ternyata pertamanya itu muncul angka, kemudian baru gambar. Artinya dia butuh 2 kali pelemparan baru muncul gambar. Ada orang yang melakukan 3 kali pelemparan baru muncul gambar. Ada orang yang melakukan 4 kali pelemparan baru muncul gambar. Kan ya gini, peristiwa pelemparan satu uang logam hingga muncul gambar. Ada yang langsung, ada yang butuh 2 kali, ada yang butuh 3 kali pelemparan, ada yang butuh 4 kali pelemparan, ada yang butuh 5 kali pelemparan. Artinya 4 kali pelemparan pertama itu muncul angka terus, baru yang kelima dia gambar, dan seterusnya. Sangat mungkin ada orang yang melakukan 6 kali percobaan baru muncul gambar, ada orang yang melakukan 7 kali percobaan baru muncul gambar, dan seterusnya. Kan tak terhingga nih. Nah, yang seperti ini tak terhingga, tetapi dapat dihitung 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Bisa dicacah gitu loh, bisa dibilang. Ini termasuk contoh dari ruang sampel diskrit, baik yang ini maupun yang ini. Yang ini itu yang anggotanya berhingga, yang ini yang tidak berhingga tetapi bisa dihitung. Kayak gitu ya. Oke, Pak, kita sudah membahas tentang definisi ruang sampel diskrit. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang definisi 3.3 ruang sampel kontinu. Nah, gini, ruang sampel kontinu. Nah, ruang sampel kontinu itu definisinya seperti apa? Ruang sampel. Jadi di sini titik tekannya ada pada anggota ya. Yang anggotanya gini, anggotanya merupakan interval bilangan real. Interval bilangan real. Nah, seperti ini. Oke. Ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang anggotanya merupakan interval bilangan real. Artinya apa? Dia tidak bisa dicacah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa. Loh, emang ada Pak peristiwa yang seperti itu? Ada. Contohnya apa? Peristiwa masa hidup bola lampu misalnya, ketika sudah dibuat dari pabrik. Jadi dari pabrik itu dilihat kira-kira bola lampu itu bisa hidup berapa lama. Berarti kaitannya dengan waktu, kan gitu. Waktu, anggaplah waktu itu biasanya disimbolkan dengan T gitu kan. Kalau di dunia matematika atau fisika, waktu itu disimbolkan dengan T. Nah, T di sini masa hidup bola lampu itu umumnya tidak akan kurang dari sama dengan 0. Jadi pasti ada masa hidupnya, entah itu 1 detik misalnya kalau ukurannya detik, atau 1 jam kemudian baru mati, gitu ya. Yang jelas di sini ruang sampelnya adalah himpunan T lebih dari 0. Kenapa kok demikian? Ini kan bilangan real nih, bilangan real. Kenapa kok T lebih dari 0? Ya sangat mungkin ada bola lampu yang 1 jam itu mati. Berarti T-nya sama dengan 1 nih. 1 kan lebih dari 0. Sangat mungkin ada yang 2 jam. Sangat mungkin ada yang 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Lupa itu kan bisa dicacah. Sebentar, saya belum selesai. Sangat mungkin juga ada bola lampu yang setengah jam mati. Sangat mungkin ada bola lampu yang 1/4 jam baru mati. Sangat mungkin ada yang 1/8 jam baru mati. Sangat mungkin ada yang 1/16 jam langsung mati. Sangat mungkin ada yang 1/32 jam langsung mati. Dan seterusnya. Ini nggak akan bisa dicacah. Misalnya nih, 0,001 jam. 0,0000001 jam. Nah, seperti itu kan nggak bisa kamu cacah. Nggak bisa diurutkan. Gitu loh. Makanya yang seperti ini namanya ruang sampel kontinu. Gitu. Oke. Kita lanjutkan langsung ke definisi 3.6 peluang secara aksioma. Saya anggap definisi 3.4 sama 3.5 kalian bisa melihat sendiri, soalnya hanya berbicara tentang definisi peristiwa gitu ya. Oke, saya lanjutkan definisi 3.6 peluang secara aksioma. Jadi apa sih peluang secara aksioma itu? Jadi gini, jika S itu suatu ruang sampel
Dan A tebal ini ya, saya kasih kayak gini, tanda kayak gini, itu A tebal adalah kumpulan semua peristiwa yang dibentuk dari S. Entah itu kumpulan semua peristiwa itu peristiwa yang seperti apa, pokoknya yang bisa dibentuk dari S itu tak simbolkan dengan A. Nah, peluang P adalah, atau peluang P didefinisikan sebagai fungsi dengan domain itu biasanya di daerah kiri gitu ya, dengan domainnya itu A, dan daerah hasilnya adalah mulai interval 0 sampai 1, interval tertutup. Artinya dia bisa jadi dapat nilai itu minimal itu 0, paling besar adalah 1, atau diantaranya. Nggak akan mungkin kurang dari 0, nggak akan mungkin lebih dari 1, dan memiliki sifat. Nah ini, kalau ini kan definisi, harus cukup diyakini dan dipahami saja. Harus memenuhi sifat ini kalau peluang. Apa itu? Peluang suatu peristiwa A, di mana A itu elemen dari semua kumpulan semua peristiwa itu ya. Jadi suatu peristiwa A, jadi peluang dari suatu peristiwa A itu nilainya lebih dari sama dengan 0. Seperti yang saya bilang tadi, nggak akan kurang dari 0, minimal itu sama dengan 0. Kemudian peluang dari himpunan ruang sampel, peluang dari semesta adalah 1. Dan yang ketiga, ketika ada 2 himpunan, 3 himpunan yang saling lepas. Nah ini ada yang tanya kemarin, saling lepas itu apa Pak? Saling lepas itu kalau misalnya ya, AI diiris dengan AC, itu adalah himpunan kosong, maka dikatakan saling lepas. Ya, saling lepas kalau irisan 2 himpunan adalah himpunan kosong. Nggak ada yang sama, isi atau anggota dari AI dan anggota dari AC itu nggak ada yang sama. Himpunan kosong ya, maka dikatakan AI dan AC itu saling lepas. Jika ada, misalkan ini saya buat ada sebanyak M himpunan, yaitu A1, A2, A3, A4, A5 sampai AM, dan semuanya itu saling lepas. A1 dan A2 itu saling lepas, A1 dan A3 saling lepas, A2 dengan A3 saling lepas, dan semuanya wis. Makanya saya simbolkan seperti ini. AI dengan AC itu saling lepas. Jadi AI diiris dengan AC adalah himpunan kosong, maka peluang ketika kita mencari peluang A1 digabung dengan A2 digabung dengan A3 sampai digabung dengan AM, maka nilai peluangnya itu sama dengan peluang dari A1 ditambah peluang dari A2 ditambah peluang dari A3 dan seterusnya sampai peluang dari AM. Ingat, gunakan definisi gabungan beruntun, A1 gabungan A2 gabungan sampai AM, ya sudah gabungan I sama dengan 1 sampai M, AI. Termasuk yang ini ya, sigma, karena penjumlahan beruntun, sigma, I sama dengan I sampai M, P, AI. Sudah, jadi yang ini merupakan definisi peluang secara aksioma. Nah, nantinya definisi ini yang kalian buktikan atau kalian gunakan untuk membuktikan teorema-teorema atau dalil-dalil setelahnya. Gitu ya. Oke, ketika kita sudah berbicara tentang peluang, nantinya peluang itu ada 2 kalau di buku. Tetapi saya jelaskan secara sekilas saja. Ada peluang yang nilainya sama, nilai setiap kejadian sama, kejadian sama, ada yang nilai setiap kejadian berbeda. Kayak gini. Jadi ada yang berbeda, ada yang sama. Misalkan nih, kalau dalam pengetosan koin logam sangat mungkin peluang munculnya angka dan peluang munculnya gambar itu sama, yaitu setengah ya, 0,5 dan 0,5. Itu nilai setiap kejadian sama. Artinya peluang kejadian muncul mata angka dengan muncul gambar itu sama, 0,5. Kalau nilai setiap kejadian berbeda, contoh peristiwanya apa? Misalkan ada kejadian-kejadian seperti ada dadu, tapi dikasih pemberat di salah satu sisinya, maka sangat mungkin salah satu sisi itu memiliki peluang yang berbeda, lebih banyak atau lebih sedikit, karena ada pemberatnya, kayak gitu loh ya. Jadi itu tentang peluang. Jadi ada 2, nilai setiap kejadian sama dan nilai setiap kejadian berbeda. Kalau di buku itu ada yang mengistilahkan dengan peti angdaksa dan peti angsa. Saya nggak jelaskan itu karena itu
bukan konsep yang terlalu penting. Kalian bisa mengembangkan konsep itu sendiri setelah mempelajari ini saja, mengetahui bahwasanya peluang itu ada peluang dengan nilai setiap kejadian sama dan ada yang berbeda. Itu saja ya. Oke, kita sudah berbicara tentang definisi, kemudian definisi apa itu ruang sampel, titik sampel, dan juga peluang. Sekarang kita akan berbicara tentang dalil-dalil. Dalil itu sama dengan teorema ya, jadi harus dibuktikan. Nah, ini dalil yang pertama tentang peluang himpunan kosong. Peluang himpunan kosong atau peluang peristiwa. Tambah ya, peristiwa himpunan kosong. Nah, kayak gini. Nah, apa bunyinya dalil ini? Dalil ini bunyinya cukup singkat. Jadi seperti ini. Peluang dari himpunan kosong adalah 0, artinya tidak mungkin terjadi, kayak gitu. Nah, karena ini sifatnya adalah dalil, maka harus dibuktikan. Kayak gimana sih caranya melakukan pembuktian ini? Saya kasih contoh, nanti kalian lakukan pembuktian secara mandiri untuk contoh-contoh berikutnya. Misalnya nih, peluang himpunan kosong adalah 0. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kan kamu punya tuh dari S atau himpunan semesta digabung dengan himpunan kosong adalah semesta. Ya enggak? Dari sifat himpunan. Coba dicek lagi yang pernah saya suruh untuk membuktikan di video pertama kedua itu ya. Jadi ketika ada himpunan semesta digabungan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Gitu ya. Nah, kemudian sifat himpunan. Oke. Kemudian ada juga S diiriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong, Pak. Kan gini ya, S diiriskan dengan himpunan kosong, akhirnya adalah himpunan kosong. Maka, apa yang didapatkan? Ini juga ada di sifat himpunan yang saya suruh buktikan pakai diagram Venn itu ya. Nah, apa artinya ketika S diiris dengan himpunan kosong adalah himpunan kosong? Artinya adalah S dan himpunan kosong itu saling lepas. Gitu ya. Ingat, dua himpunan dikatakan saling lepas kalau misalnya irisannya adalah himpunan kosong. S dan himpunan kosong adalah saling lepas. Oleh karena itu, dari sini ke sini ya. Dari sini kan S gabungan himpunan kosong sama dengan S. Tak tambahi P sekarang. PS gabungan himpunan kosong. Loh, sama kan ya? Yang ini dengan ini sama dengan sama dengan PS. Yang ini juga sama dengan yang ini. Ya, cuma tak tambahi P karena saya mau mencari nilai peluangnya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita gunakan saling lepas. Ingat, kalau saling lepas, karena ini sifatnya adalah peluang, maka PS gabungan himpunan kosong itu sama dengan PS ditambah P himpunan kosong. Ya enggak? Di sini PS gitu aja. Ini dari mana? Definisi peluang. Ya, definisi peluang. Yang mana sih? Yang ini loh, sebentar saya tunjukkan. Yang ini. Kalau misalnya himpunan kosong, maka gabungannya P gabungan dari A1 gabung A2 itu sama dengan penjumlahannya PA1 ditambah PA2 dan seterusnya. Kan sama dengan ini nih. S dan himpunan kosong itu himpunan kosong. Berarti saling lepas, memenuhi syarat yang ini ya. Kemudian S gabungan himpunan kosong adalah S. Maka PS ditambah P himpunan kosong itu sama dengan PS gabungan himpunan kosong. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ini sudah. Saya lanjutkan ya. Nah, akhirnya di sini kita punya P himpunan kosong sama dengan PS dikurangi PS. Jadi yang ini pindah ruas. Akhirnya kita dapat P himpunan kosong sama dengan 0. Selesai, terbukti. Ya, terbukti. Dah, gitu aja. Itu untuk dalil 3.1. Oke, dalil 3.2. Tetap karena bunyinya dalil, maka harus dibuktikan. Dalil 3.2 itu bunyinya apa? Langsung saja ya, saya ke persamaannya. PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Nah, ini dalil 32 yang harus kita buktikan nih. Ya, apa cara membuktikannya? Nah, ini ya. Gimana cara membuktikannya? Kita berangkat dari apa yang kita ketahui juga. Ya, apa yang kita ketahui sama dengan membuktikan dalil 31, kita menggunakan saling lepas kemudian definisi peluang. Ya,
Nah, sekarang kita tahu bahwasanya A gabungan dengan A komplement itu hasilnya apa? Coba lihat di definisi apa itu tadi? Sifat-sifat himpunan yang kemarin itu. A digabung dengan A komplement hasilnya adalah S. Kan gitu, ya. A digabung dengan A komplement adalah S. Ya, maka kita tahu bahwasanya P A gabungan A komplement sama dengan P S, ya. Sama-sama tak kasih atau tak cari nilai peluangnya. Oke, sudah ya. Nah, di satu sisi ada yang mengatakan bahwa A irisan A komplement itu sama dengan apa? A diiris A komplement itu sama dengan apa? Ada nggak yang sama anggota dari A dengan anggota dari A komplement? Nggak ada, Pak. Berarti himpunan kosong. Kalau himpunan kosong artinya apa? A dan A komplement saling lepas. Kan gini. Kalau saling lepas apa artinya? Kalau saling lepas maka PA gabungan A komplement itu sama dengan PA ditambah PA komplement. Yang ini tetap gitu aja, PS. Gini ya. Kalau kalian mau ngasih alasan, di sini alasan definisi peluang yang ketiga. Peluang yang ketiga. Nah, gini ya. Definisi peluang yang ketiga. Sudah selesai kayak gini nih. Maka PAC ya, ini tak taruh sini, PA komplement itu sama dengan PS dikurangi PA. Ya enggak, ininya pindah ruas jadinya min. Sekarang PA komplement, PS-nya itu kan PS. Ingat, PS itu sama dengan 1. Loh, kok bisa 1, Pak? Coba dilihat di definisi peluang. Definisi peluang yang kedua. Pasti di situ menyebutkan bahwasanya peluang dari suatu ruang sampel adalah 1. Loh, sudah selesai, sudah terbukti. Ya, PA komplement sama dengan 1 min PA, sama dengan yang ini. Mudah ya saya kira? Oke, kita lanjutkan ke dalil 3.3. Nah, kalau di dalil 3.2, di dalil 3.1 kita kan menggunakan syarat di mana dua himpunannya itu saling lepas. Sehingga kalau saling lepas seperti ini, PA gabungan A komplement menjadi PA ditambah PAC. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplement. Sekarang bagaimana jika tidak saling lepas? Kalau tidak saling lepas atau tidak diketahui dia saling lepas atau tidak, kita bisa menggunakan dalil 3.3 nantinya. Tentunya ini harus kita buktikan terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Jadi kalau misalnya ada dua himpunan A dan B, kita nggak diketahui nih dia itu punya intersection atau punya irisan atau tidak, sehingga kita juga tidak tahu dia itu saling lepas apa tidak, kita bisa menggunakan rumus ini. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, kemudian dikurangi peluang kejadian A iris B. Nah, ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Cara membuktikannya gimana? Sebelum saya masuk ke bukti, saya akan kasih suatu diagram Venn dulu untuk mempermudah kalian dalam memahaminya. Jadi begini, anggaplah yang ini itu kejadian A, yang ini kejadian B. Ini semestanya ya. Kemudian yang di tengah-tengah ini kira-kira apa? Yang di tengah-tengah ini kira-kira apa? Yang saya asir ini kira-kira apa? Tentunya itu adalah A irisan B. Ya enggak? Nah, kemudian kalau yang saya tanyakan adalah yang saya asir tapi melengkung-melengkung ini. Nah, yang ini apa ini? Ini apa ini? Tentunya ini adalah A komplement iris B. Benar tak, Pak? Itu A komplement iris B. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ini A, ini B. Kan gini. A komplement itu yang mana? A komplement itu kan berarti yang bukan A tetapi anggotanya S. Gitu kan? Berarti semuanya yang ada di sini. Semuanya yang ada di sini. Nah, gini kan? Nah, kemudian diiris dengan B. B-nya itu kan yang ini. Ya, yang ini saya kasih gini sudah. Nah, yang terakhir dua kali yang mana? Yang ini. Ya enggak? Yang ini saja. Oh, sama ternyata Pak dengan yang ini. Ya, ternyata benar bahwasannya yang tengah itu adalah A iris B, sedangkan yang ini saja itu adalah A komplement iris B. Gitu ya. Jadi kita harus tahu itu dulu untuk membuktikan dalil 3.3. Oke, sekarang kita baru masuk ke bukti. Nah, buktinya seperti apa? Buktinya yang pertama ya kita harus tahu dulu. Yang pertama A dan
B, atau di sini A komplement ya, A komplement iris B. Nah, gini adalah saling lepas. Saling lepas. Kan iya, A-nya itu yang ini, B A komplement iris B itu yang ini. Ya, kan saling lepas tuh, nggak ada perpotongannya. Ya, nggak ada perpotongannya, maka dia saling lepas. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Ini jadikan alasan pertama gitu aja. Ini bukan sebabnya ya, bukan alasannya, tetapi dikasih tanda saja biar memudahkan menuliskan. Soalnya nanti kita akan gunakan ini. Anggaplah ini persamaan pertama gitu. Yang kedua, kita dapat bahwasanya apa? A diiris dengan B dan nah, ini ada adanya A komplement diiris dengan B juga saling lepas. Saling lepas. Bener tak Pak itu saling lepas? Tak kasih tanda 2 ya. Bener tak Pak A iris B dengan A komplement iris B itu saling lepas? Iya. A iris B-nya itu kan yang ada di tengah ini. Kalau A komplement iris B itu kan yang ini, seret, tapi ini. Nah, gini ya yang ada di sini. Jadi dia saling lepas tuh. Nah, setelah itu Pak, setelah itu untuk apa kita mendefinisikan dua hal ini atau mencari dua hal ini? Dua hal ini akan dipakai untuk melakukan pembuktian. Yang pertama, kita tahu bahwasanya A gabungan B, ya, A gabungan B itu kan berarti semuanya ya. A gabungan B itu sama dengan A digabung dengan A komplement iris B. Ya enggak? A gabungan B itu kan semuanya. A ini digabung dengan A komplement iris B, berarti yang ini. Kan semuanya toh akhirnya. Kan gitu ya. Kemudian kita juga punya mana? Kalau seperti ini nih, kalau seperti ini dulu kita jadikan peluang A gabungan. Nah, kan gini jadinya. Peluang A gabungan sama dengan peluang, nah gini, peluang A gabung A komplement iris B. Nah, gini ya. Nah, gini. Wah, Pak kok ruwet? Terlihat ruwet. Padahal, nah kan gitu. Nah, sebelumnya ini kita langsung definisikan saja karena kita sudah punya bahwasanya A dengan A komplement iris B itu adalah peristiwa yang saling lepas. A dan A komplement iris B ini ya, A dan A komplement iris B adalah peristiwa yang saling lepas. Berarti peluang dari A gabungan A komplement iris B adalah peluang A ditambah peluang A komplement iris B. Nah, kayak gini. Ya, ini kita sudah punya yang pertama. Ya, sekarang ini kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Sekarang kita juga punya bahwasanya B itu B ya. Konsep fokus kita ada pada B. B itu yang ini saja. B itu kan merupakan gabungan dari A irisan B yang ada di tengah itu, dari yang di sini dan digabung dengan A komplement iris B. Kan gini toh. Jadi B itu gabungan dari ini dan ini. Kan gitu toh maunya. Nah, padahal ini dan ini itu saling lepas katanya. Ini A irisan B dan A komplement iris B itu saling lepas. Maka di sini PB sama dengan P A irisan B, ini tak kasih kurung, kemudian A komplement iris B. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, karena A iris B dan A komplement iris B itu saling lepas, maka bisa kita tuliskan sebagai suatu penjumlahan PA irisan B ditambah PA komplement irisan B. Nah, kayak gini. Ya. Bisa ya saya kira. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tuh, Di sini apa yang bisa kita substitusikan? Oh, Pak, ternyata di sini itu ada sama ini. PA komplement iris B dan di sini juga PA komplement iris B. Coba aja di sini itu kita substitusikan ke sini nanti. Di sini kan PB nih. Ya, PB dikurangi, yang ini pindah ruas, dikurangi PA irisan B. Kayak gini. Berarti sama dengan PA komplement iris B. Ya, paham ya? Jadi yang ini tetap, yang ini pindah ruas ke sana. Jadi PB dikurangi PA irisan B. Ya. Oke, sekarang kita sudah punya ini. Ini itu kan PA komplement iris B. Ya, PA komplement iris B dimasukkan ke sini, disubstitusikan. Berarti jadinya gimana? Yang ini tetap A gabungan B sama dengan PA-nya juga tetap PA tutup kurung ditambah ini tuh
ditambah PA komplement iris B. PA komplement iris B itu kan sama dengan ini. Maka tak tulis tuh yang ini. Berarti PB dikurangi PA irisan B. Dah, kita dapat yang ini sebagai bentuk akhir dari dalil 3.3. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Terbukti. Gitu ya. Saya kira mudah sekali. Oke, dalil yang berikutnya yaitu dalil 3.4 peluang peristiwa bagian. Jadi begini bunyinya. Jika A itu subset sejati dari B atau proper subset dari B, maka PA peluang dari A itu kurang dari sama dengan peluang dari B. Ya, peluang dari A kurang dari sama dengan peluang dari B. Ingat di sini adalah A proper subset dari B. Jadi nggak mungkin A dan B itu sama. Dengan kata lain, maka ada beberapa atau minimal satulah anggota di B yang tidak ada di A. A-nya semua itu ada di B, tetapi A dan B itu berbeda. Intinya itu. Maka peluang A itu kurang dari sama dengan peluang B. Cara membuktikannya seperti tadi, seperti dalil 3.1, 3.2, 3.3. Ya, kalian bisa menggunakan dalil-dalil itu. Coba dibuka bukunya, jadi yang ini saya tinggalkan untuk kalian sebagai latihan. Silakan dibuktikan sendiri. Gitu ya. Kita masuk ke dalil 3.5. Ke dalil 3.5. Ke dalil 3.5 itu bilangnya gini. P, langsung saja ya saya masuk ke bagian intinya. PA sama dengan NA per NS memenuhi sifat peluang. Nah, kayak gini bunyinya dalil 3.5 itu. Nah, sifat peluang itu yang mana? Yang ada pada definisi peluang. Ya, 1, 2, dan 3. Nah, itu harus kita buktikan tuh. Ya sudah, buktikannya satu-satu karena ada 3 kan? Karena ada 3 berarti kita harus membuktikan satu-satu. Pertama kita cari PA-nya dulu. PA, bagaimana dengan PA itu yang pertama? PA, ya sudah gampang. PA adalah NA dibagi dengan NS, kan kayak gitu. NA-nya itu tetap, NS-nya itu sebanyak N, kan gitu. Kalau S-nya memiliki N anggota. Di sini saya lupa menuliskan ya. Ada di dalil 3.5 itu ada kata-kata jika S memiliki N anggota. Memiliki N anggota, maka gitu ya. Jika S memiliki N anggota, maka peluang dari ini memenuhi sifat peluang. Ini yang akan kita buktikan, memenuhi sifat peluangnya. Lihat sifat peluang yang pertama, PA sama dengan NA dibagi NS. Lihat ya, sifat peluang yang pertama ini kan ada 3 tuh. I, II, dan III, gitu kan. Yang ini peluang penjumlahan, yang ini peluang dari peluang sampel, yang ini peluang dari A. Peluang dari A, peluang dari sampel, dan ini peluang dari beberapa himpunannya itu yang digabung-gabung itu ya, yang digabung-gabung. Kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama ini NA dibagi N, ya. Kita tahu N ada, N-nya itu ada anggotanya, dan itu tidak mungkin negatif. Ketika kita berbicara tentang banyak anggota itu tidak mungkin negatif. Jadi ininya pasti lebih dari sama dengan 0. Ya. Soalnya NA tergantung NAA-nya itu punya anggota enggak kan gitu. Kalau tidak punya berarti kan 0. 0 bagi N bisa jadi 0. Tetapi kalau ini positif, ingat banyak anggota itu tidak mungkin negatif. Kalau ini positif bagi positif pasti positif. Makanya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Sekarang pembuktian yang kedua, ketika mau mencari PS, apakah benar PS-nya itu sama dengan 1? Kan gini, yang ini kan lebih dari sama dengan 0, ini lebih dari 1, yang ini itu sama dengan sigma, gitu kan? Sama dengan sigma, gini kan ya? Yang ini dulu. Maka kalau PA sama dengan NA per NS, kalau PS berarti NS per NS sama dengan N per N. N bagi N berapa? Sama dengan 1. Oke, terbukti. Yang ini terbukti, yang ini terbukti. Sekarang kita beralih ke pembuktian yang ketiga yang ini. Ya, andai misalkan ada AI itu saling lepas dengan himpunan AJ. Gitu ya. Artinya AI diiris AJ itu himpunan kosong, di mana I-nya itu tidak sama dengan J, dan I-J-nya itu bisa berangkat dari 1, 2, 3 sampai N. Kayak gini ya. Maka
Apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah N, jadi banyaknya ya, banyaknya A1 digabung dengan A2 digabung dengan A3 sampai digabung dengan AM. Nah, digabung dengan AM itu sama dengan NA1 ditambah NA2 dan seterusnya sampai NaM. Loh kok bisa? Iya, soalnya ini adalah saling lepas, himpunan satu dengan himpunan yang lain. Satu dengan dua itu saling lepas. Artinya anggotanya itu nggak ada yang sama. Makanya anggota gabungannya itu sama dengan anggota gabungan anggota A1 ditambah dengan anggota A2. Gitu ya. Ini semua digabung, ya sudah sama aja. Soalnya nggak ada yang sama. Gitu loh, nggak ada yang terhitung dua kali. Gitu ya. Maka efeknya apa? Ketika saya mencari P, A1 gabungan A2 gabungan seterusnya sampai AM, maka gunakan definisi yang ini. Ya, definisi yang ada pada teorema. PA itu NA bagi NS. Berarti kalau P ini semua, berarti N ini semua, kan gitu. Bahasanya kan gitu. A2 sampai AM kayak gini dibagi dengan NS. Nah, NS selesai. Selesai sudah. Yang ini karena ini sifatnya adalah A1. Oh, iya, sip. Ini kan NA1 gabungan A2 gabungan dan seterusnya. Kita tahu substitusikan nilainya ini dengan ini. Ya, sama kan? Maka NA1 ditambah N. Oh, maaf nggak kelihatan. NA1 ditambah NA2. Jadi kan yang ini dengan ini itu sama. Tak ulangi lagi, mungkin nggak kelihatan tadi. Ini dan ini itu kan sama. Makanya yang ini tak gantikan dengan yang ini. NA1 ditambah dengan NA2 ditambah dan seterusnya sampai NaM dibagi dengan NS. Gitu kan ya? Nah, sekarang Na1 karena ini penjumlahan kemudian dibagi, maka kan boleh tak pecah-pecah jadi gini. Na2 dibagi dengan NS. Kemudian sampai NaM dibagi dengan NS. Kan gini toh? Nah, gini. Mudah sekali saya kira. Ini udah Na1 dibagi NS itu adalah peluang kejadian A1. Berdasarkan ini kan, Na dibagi NS itu kan PA. Kalau Na1 dibagi NS berarti PA1. Ini PA2, PA3 dan seterusnya sampai PAM. Gitu. Yang di sini PA1 gabungan PA2. Gini kan PA1 gabungan A2 gabungan dan seterusnya sampai AM. Udah, sebenarnya dari sini sudah boleh cukup. Kalau kalian mau membuat simbol yang seperti ini, boleh. Jadinya gimana? P buka kurung gabungan mulai I sama dengan 1 sampai M AM. Nah, gini sama dengan sigma PAI, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai M. Nah, ini juga boleh, lebih lengkap ya. Jadi seperti ini tata pembuktian dalil 35. Jadi nantinya kalian langsung bisa menggunakan rumus yang ini sudah. PA sama dengan NA bagi NS. Secara otomatis sifat yang ini juga akan mengikuti. Karena sudah kalian buktikan. Kan gitu. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan catat jika ada pertanyaan yang mungkin muncul ketika video berlangsung. Kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.